sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam memperhatikan perkembangan teknologi di akhir zaman ini, bagaimana pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan, semakin hari semakin disempurnakan. Kalau waktu-waktu yang lalu dengan perkembangan yang ada, dengan kita mengetahui bagaimana revolusi industri 4.0, dan sekarang melonjak lagi ke 5.0, 5.0. Artinya bagaimana perkembangan pengetahuan manusia semakin hari semakin disempurnakan, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 4. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan semua pasti akan digenapi. Sebab itu bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tentunya kita perlu dibekali dan kita bersyukur ada firman Tuhan sebagai pedoman. Firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi perjalanan iman kita. Sehingga kalau kita berpedomankan firman Tuhan, yang tidak lain adalah Tuhan sendiri, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi dunia saat ini. Untuk itu saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, Wahyu pasal yang ke-10, dari hal malaikat Tuhan dengan kitab kecil yang terbuka dan ke-7 guru. Ayat 1. Maka aku tampak seorang malaikat lain yang gagah turun dari langit, berjubahkan awan dan pelangi di atas kepalanya, dan mukanya seperti matahari dan kakinya seperti tiang daripada api. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah berbicara bagaimana Tuhan Yesus dilantik sebagai Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah dia dilantik menjadi Raja di atas segala raja, maka mahkota duri yang ada padanya, yang dilihat oleh orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan sampai sekarang ini, Tuhan masih mengenakan mahkota duri. Tapi pada waktu dia dilantik menjadi Raja di atas segala raja yang akan turun nanti, kita hubungkan dalam Wahyu pasal yang ke-19, bagaimana dia datang dengan mahkota yang banyak. Mahkota duri ditanggalkan, lalu diganti dengan mahkota yang banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu ada 3. Pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi yang datang kepada seseorang. Dalam arti kata kematian seseorang. Itu termasuk kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, 2 fase. Fase pertama dia hanya datang di atas awan-awan. Dia tidak berpijak di bumi. Dan itu berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang telah disempurnakan, yang tidak mengalami kematian, akan diangkat. Dalam Matius 24 ayat 30-31. Matius 24 ayat 30
Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Segala bangsa manusia di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Mereka akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya. Dia, Tuhan Yesus akan menyuruh malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih. Menghimpunkan orang-orang yang terpilih yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh dan tidak lagi bercacat celah. Daripada keempat penjuru alam. Dari empat penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke Dari tepinya tepi yang langit sampai ke tepinya yang lain. Dalam arti kata keangkatan gereja Tuhan itu serentak. Siang di tempat ini, malam di Amerika. Jadi kita lihat dari tepi langit ke tepinya yang lain. Dan kita sudah tahu bersama siapa-siapa yang akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Yaitu mereka yang sudah disempurnakan di dalam meterai yang keempat atau ujung meterai yang keempat. Karena kita sekarang sudah berada pada meterai yang keempat. Di ujung meterai keempat, gereja Tuhan akan disempurnakan. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia lahir ke dalam dunia ini. Dan dia sudah naik ke sorga. Dia pergi menyediakan tempat bagi Bapak Ibu saya dan saudara. Dan dia akan datang, Bapak Ibu Saudara. Datang seperti yang saya katakan tadi, di atas awan dari langit. Dan dia akan datang bukan lagi menjumpai orang-orang yang berdosa. Tapi dia datang untuk berjumpa, untuk mengangkat orang-orang yang tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Sempurna itu artinya lengkap, tidak bercacat celah. Dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara. Tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah. Tidak ada lagi cacat celah. Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di situ, pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus di atas awan. Karena dia akan meniupkan, dia menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar. Benarlah kata pujian yang sering kita nyanyikan. Kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakalaku ada. Karena kala bunyi sangkakala itu kita tidak ada, berarti kita ada di bumi ini. Kecuali kita sudah mengalami kematian terlebih dahulu. Tapi kalau kita masih hidup pada waktu bunyi sangkakala kedatangan Tuhan pada kali yang kedua fase pertama, Bapak Ibu Saudara, berarti kita ada di bumi dan akan menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Itulah meterai ketujuh di zaman antikris yang sudah diungkapkan pada minggu-minggu yang lalu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga kalau Tuhan izinkan kita tetap hidup, kita akan masuk pada keangkatan gereja Tuhan. Dan suatu hal yang luar biasa, karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua fase pertama akan terjadi juga gempa bumi. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Yesaya 55 ayat 12, gunung-gunung bertempik sorak, pohon kayu bertepuk tangan, itu gempa bumi. Bagi orang yang tertinggal itu merupakan satu ketakutan. Tapi bagi orang yang diangkat, itu merupakan satu sukacita. Dengan kesukaan kamu akan keluar dari dunia yang fana ini. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar. Dengan kesukaan kamu akan keluar dari bumi yang penuh dengan kejahatan dan penuh dengan tangisan dan kerta gigi ini. Dan dengan selamat juga kamu akan dipimpin. Dengan selamat kamu akan dipimpin. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak. Gunung dan bukit akan bertempik sorak, gempa bumi. Dan menyanyi ramai-ramai di hadapan. Tapi pada pemandangan orang yang diangkat oleh Tuhan itu adalah satu nyanyian.
Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk-tepuk tangan. Pohon kayu bertepuk-tepuk tangan karena gempa bumi. Tapi bagi orang yang tertinggal, sekali lagi ini merupakan satu ketakutan. Sehingga apa yang dijelaskan dalam Wahyu pasal yang ke-6, dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita perhatikan apa yang terjadi. Orang-orang yang tertinggal ketakutan, mereka minta supaya gunung-gunung menimpa kehidupan mereka karena tidak tahan melihat wajah Dia yang akan datang. Wahyu 6 ayat 15. Dan segala raja di bumi dan orang besar-besar dan panglima dan orang kaya-kaya dan yang berkuasa dan tiap-tiap orang, baik hamba baik merdeka, sekaliannya bersembunyi di dalam segala gua dan di celah-celah batu gunung, serta berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, timpalah kami, lindungkanlah kami daripada wajah Dia, yang duduk di atas aras itu, dan daripada murka anak domba. Jadi ada satu hal yang kontradiksi bagi orang yang keluar, yang diangkat merupakan satu kesukaan. Tapi bagi orang yang tertinggal, ini merupakan suatu hal yang sangat mengerikan. Saudara, merupakan suatu yang menakutkan kehidupan mereka. Untuk itu, jangan kita bermasa bodoh, melainkan mari kita memahami apa kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kembali pada ayat yang kita sudah baca tadi. Maka aku tampak seorang malaikat lain yang gagah. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan sekali lagi berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang dilantik sebagai Raja di atas segala raja. Dan Dia juga disebut sebagai Panglima Perang kalau kita baca dalam Keluaran 15 ayat 3. Artinya kalau orang Panglima perang itu tentunya dia harus perwira dan perkasa, harus gagah, bukan yang loyo. Coba ayat yang ketiga, bahwa Tuhanlah Panglima perang. Tuhanlah Panglima perang. Yehuwa itulah namanya. Yehuwa itu namanya. Jadi karena Dia gagah, saudara, nah demikian firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan juga kepada Yusa, sebagai pengganti tongkat estafet kepemimpinan umat Israel, membawa umat Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan setelah Musa wafat di Bukit Nebo. Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Hendaklah engkau perwira dan perkasa. Hendaklah engkau perwira dan perkasa. Karena engkau akan menyuruhkan bangsa ini mempusakai tanah yang telah kujanji kepada nenek moyangnya pakai sumpah, hendak mengaruniakan Dia kepada mereka itu. Jadi karena dia sebagai seorang pemimpin, saudara, dituntut untuk menjadi perwira dan perkasa. Nah demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Sebagaimana suratan Paulus juga kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Bagaimana Paulus menasihatkan jemaat ini supaya mereka perkasa di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan. Menjadi perkasa di dalam Tuhan. Dengan kuat kuasanya. Dengan kuat kuasanya. Jadi bagaimana kehidupan kita ini menjadi perkasa. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan yang ada pada kita, tetapi perkasa karena Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau toh kita kuat, Bapak Ibu Saudara, ini bukan karena kita. Sebab itu tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini. Yeremia menubuatkan dalam Yeremia 9 ayat 23, orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Memperhatikan kalimat-kalimat di dalam ayat ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini. Kecuali kita mengetahui dan mengenal siapa itu Tuhan.
Yeremia 9, 23, 24a. Ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya. Orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya. Dan orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu, baiklah dia bermegah-megah sebab diketahuinya akan dikenalnya akan Sebab diketahuinya dan dikenalnya akan daku. Sampai di situ. Yang kita banggakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu dan kita kenal siapa itu Tuhan. Karena banyak orang hanya sekedar tahu Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi sebenarnya dia tidak mengenal secara pribadi. Selalu saya ilustrasikan. Tahu dan kenal tidak. Siapa yang tahu? Presiden Republik Indonesia. Semua di sini tahu. Joko Widodo. Yang disingkat Jokowi. Semua tahu. Kalau saya bertanya, yang kenal? Setidak-tidaknya sudah kenal Mas Ri, Jokowi itu orang yang kenal. Bukan sekedar tahu. Begitu juga kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya sekedar tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi kita harus tahu dan kenal Dia. Saudara, bagaimana firman Tuhan, bagaimana prosesnya untuk kita menjadi sama dengan Bapa. Bagaimana kita menjadi sama dengan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Sebab itu kalau dia panglima perang, dia kuat dan gagah, kita juga harus demikian. Efesus 4 ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Sampai pada persatuan iman. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Menjadi orang yang dewasa akil balik. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Jadi kita bukan jadi Kristus, tadi jadi sama. Bagaimana dia kuat Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita perlu kuat. Sebab itu Paulus katakan, hendaklah kamu menjadi seperti laki-laki. Bukan style, model seperti laki-laki Bapak Ibu Saudara. Tapi laki-laki adalah berbicara tentang atau melambangkan kekuatan. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Berjagalah kamu. Berjagalah kamu. Berdirilah tetap di dalam iman. Berdirilah tetap, jangan goyah di dalam iman. Lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Lakukanlah dirimu seperti laki-laki. Biarlah kamu jadi gagah. Biarlah kamu jadi gagah. Kalau laki-laki itu mahal, kalau dia kuat. Bukan laki-laki yang loyo Bapak Ibu Saudara. Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-13 ayat 12. Laki-laki itu mahal. Laki-laki lebih berharga daripada emas tua. Ini firman Tuhan. Apalagi yang sudah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Yesaya 13 ayat yang ke-12. Yang ke-12. Maka akan kujadikan bahwa mahal seorang laki-laki daripada emas. Mahal seorang laki-laki daripada emas. Dan mahal seorang manusia daripada emas tua yang dari Ofir. Jadi kita lihat betapa mahalnya seorang laki-laki. Yaitu orang yang kuat. Demikian juga dengan kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Hendaklah kita jadi mahal, saudara, berharga. Dan untuk menjadi berharga, itu harus melalui proses. Saudara, melalui proses sehingga digambarkan seperti pokok kurma dalam Mazmur 92. Coba Mazmur 92 tentang pokok kurma. Ayat yang ke-13. Ayat 13. Bahwa orang yang benar itu akan bertumbuh seperti pokok kurma. Orang yang benar akan bertumbuh seperti pokok kurma. Dan ia pun akan bertunas seperti pohon aras di atas Libanon. Jadi kita lihat pokok kurma. Tadi saya baca di internet tentang pohon kurma itu.
Saudara, dan memang itu ada di pelajaran, jadi menguatkan pelajaran yang saya baca. Pokok kurma ini biasa ada di Timur Tengah, ada juga tumbuh di Indonesia. Tapi kebanyakan tumbuh justru di tempat yang tidak lazim pohon untuk tumbuh. Sebab itu dia melalui proses untuk menanam pokok kurma ini, saudara, justru ditaruh batu di atasnya. Kalau mau dipikir bukan main perjuangannya. Demikian juga kita lihat di dalam kehidupan manusia untuk mencapai keberhasilan harus dengan perjuangan. Orang berhasil jangan lihat dia berhasil, tapi lihat bagaimana perjuangannya. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Untuk menjadi laki-laki di pemandangan Tuhan, kita perlu berjuang. Seperti pokok kurma ini, bagaimana dia ditanam, saudara, ditibis dengan batu. Untuk bertumbuh itu pertama yang keluar adalah akar. Kita perlu berakar, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita menjadi pemenang. Kolose 2 ayat 7, berakar dan berteguh. Kolose 2 ayat yang ke-7. Berakar dan berteguh di dalam Dia. Berakar dan berteguh di dalam Dia. Dan tetap di dalam iman. Tetap di dalam iman. Sebagaimana yang kamu sudah diajarkan. Sebagaimana kamu sudah diajarkan. Dengan memperbanyakkan syukur. Dengan memperbanyakkan syukur. Berakar dan berteguh. Bagaimana pokok kurma ini dengan perjuangannya, Bapak Ibu Saudara, untuk melewati batu. Sehingga dia berakar, lalu dia bertumbuh. Kadangkala kita ditekan, saudara, diizinkan oleh Tuhan untuk menekan kehidupan kita dengan berbagai persoalan. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tapi Tuhan mau proses kehidupan kita. Sebagaimana orang yang berhasil dalam pekerjaan yang ada di dalam dunia ini, dia harus melalui perjuangan. Begitu juga dengan kita. Kita perlu berjuang untuk meningkatkan, untuk menumbuhkan iman kita. Sehingga kita menjadi mental baja, bukan seperti mental kerupuk. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, baik hamba-hamba Tuhan itu juga saya lihat seperti mental kerupuk. Baru orang Nado bilang, tas sontong sadiki, tapela besar. Tapi sebenarnya kita perlu diproses. Kadang-kala kita ditekan. Bukan kita untuk berusaha mengamuk, karena banyak orang setelah ditekan, bukan dia merendahkan diri, tapi justru dia balik untuk melawan, mengamuk. Seperti yang saya katakan kepada anak-anak sekolah, siswa-siswi, sudah salah, dipersalahkan, masih mengamuk. Apalagi kalau benar lalu dipersalahkan. Ini merupakan proses. Kita lihat bagaimana Tuhan juga diproses, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan dosa. Itu karena Bapak Ibu saya dan saudara, merupakan skenario Bapa. Dia harus menderita dengan sempurna, dia harus mengalami kematian, lalu bangkit. Sehingga Bapak Ibu saya dan saudara yang disebut sebagai orang kafir boleh memperoleh keselamatan. Jangan tersinggung kalau kita disebut orang kafir. Memang kita orang kafir. Umat pilihan Allah yang dikenal oleh Tuhan cuma umat Israel. Amos 3 ayatnya yang kedua. Di luar itu adalah kafir, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Amos 3 2. Daripada segala bangsa yang di atas bumi. Dari segala bangsa yang di atas bumi. Hanya kamu yang sudah sampai hanya umat Israel yang dikenal karena mereka adalah umat pilihan Allah. Kita ini tadinya kafir, tapi kita bersyukur. Seperti suratan Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 2 mulai ayat 11. Tadinya kita tidak bertuhan, kita tidak berpengharapan, dan tentunya tidak ada keselamatan. Tapi dengan kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan. Tuhan menderita. Tuhan mengalami penderitaan yang sempurna. Karena dia menderita lahir dan batin. Bagaimana dia disiksa, dia dicambuk, Bapak Ibu Saudara. Di ujung cambuk, di ujung cemeti itu ada besi. Sehingga setiap kali cambukan itu ada, saudara, keluar daging. Betapa menderitanya.
dia diludahi. Sebab itu sekali lagi, betapa luar biasanya penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh Tuhan. Dia tidak mempergunakan otoritasnya sebagai Allah. Dia tidak mempergunakan otoritasnya sebagai Tuhan yang sanggup untuk melepaskan dari penderitaan itu. Tapi dia telah menunjukkan ketaatannya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita lihat di dalam Efesus, Filipi 2, mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun ia dengan keadaan Allah, walaupun dia dalam keadaan Allah yang berkuasa, tidak mengirakan hal itu sebagai suatu keuntungan. Dia tidak mempergunakan itu satu keuntungan bagi dirinya. Jadi setara dengan Allah. Untuk menjadi setara dengan Allah yang berkuasa. Melainkan menghampakan dirinya menjadi hamba di dalam mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya seperti manusia, seperti hamba. Di dalam keadaan sama dengan manusia. Dalam keadaan sama dengan manusia yang merasa sakit, menangis dan sebagainya. Dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Dan taat sehingga sampai kepada maut. Taat sampai kepada kematian. Yaitu mati tersalib. Mati tersalib. Terus? Ayat yang ke-9. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Dan menganugerahkan dia suatu nama yang di atas segala nama. Menganugerahkan nama di atas segala nama. Supaya dengan nama Yesus itu akan bertelut segala lutut. Supaya dengan nama Yesus akan bertelut segala lutut. Daripada yang di surga, di sorga, dan yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, kepada kemuliaan Allah yaitu Bapa. Dengan penderitaan yang dialami, Bapak Ibu Saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus yang menghampakan dirinya, merendahkan dirinya, menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu saya dan Saudara. Karena kadang-kala untuk proses itu sekali lagi kita ditekan, diizinkan oleh Tuhan. Sebab itu Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Dia berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Kadang-kala kita diizinkan untuk mengalami penderitaan supaya kita berhenti berbuat dosa. Itulah cara Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat 1. Sedangkan Kristus sudah merasai sengsara di dalam keadaan tubuh manusia. Si Kristus mengalami sengsara di dalam keadaan seperti manusia. Hendaklah kamu pun berperisaikan dengan niat yang serupa itu. Kita berperisaikan dengan niat yang serupa itu juga. Karena orang yang merasai sengsara di dalam keadaan tubuh itu, orang yang merasai sengsara di dalam tubuh itu berhenti daripada berbuat dosa. Berhenti daripada berbuat dosa. Inilah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, justru Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 19, dikasihi, diajar. Jangan sampai pada waktu kita diajar, kita justru memberontak. Tapi inilah bentukan Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Maka seberapa banyak orang yang kukasihi, aku tegur dan ajar, sebab itu berusahalah serta bertobat. Seberapa banyak orang yang kukasihi, aku tegur. Sebab itu jangan kita menjadi siap atas teguran Tuhan, akan siksa yang seringkali Tuhan izinkan berlaku di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 12. Amsal 3 ayat yang ke-12. Karena disiksa Tuhan akan barang siapa yang dikasihinya. Disiksa Tuhan barang siapa yang dikasihinya. Seperti seorang bapa akan anak yang disukainya. Seperti seorang bapa yang disukainya. Juga di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6. Jadi kita lihat ayat-ayat yang mendukung. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami penderitaan. Itu merupakan proses, merupakan bentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tinggalkan segala kesalahan kita. Ibrani 12 ayat 6. Yang ke-6, karena orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan itu diajarnya. Dan tiap-tiap anak yang diterimanya itu dipukulnya. Anak-anak yang diterima dipukulnya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita menerima itu merupakan pukulan
untuk kita tidak berbuat dosa lagi, untuk kita berhenti dari segala kesalahan kita, lalu kita memandang kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2, serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Artinya, pada waktu kita menderita, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan izinkan kita untuk mengalami kesusahan, pandang kepada Yesus. Yesus sudah mengalami itu terlebih dahulu. Bagaimana dia menderita yang sempurna. Tapi dibalik daripada itu ada kemenangan. Sebab itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma dalam Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara, di situ ada 7 penderitaan. Artinya penderitaan yang sempurna tidak menceraikan Paulus daripada kasih Kristus. Dan biarlah itu juga menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Kesukarankah? 1 kesukaran. Atau sengsarakah? 2 sengsara. Atau aniayakah? 3 aniaya. Atau kelaparankah? 4 kelaparan. Atau keadaan bertelanjangkah? 5 keadaan bertelanjang. Atau mara bahayakah? 6 marah bahaya. Atau pedangkah? 7 pedang. Jadi kita lihat penderitaan yang sempurna, sehingga Paulus katakan dia seperti domba yang akan disembelih. Tapi di dalam hal itu kita ini sangat menang, lebih dari pemenang dalam terjemahan baru. Ayat 37. Tetapi di dalam segala perkara itu, di dalam segala perkara itu kita sangat menang. Kita sangat menang. Oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Sebab itu teguran dan nasihat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3. Di situ ada, saudara, perjanjian kepada orang yang menang. Jadi kita perlu menang, Bapak Ibu Saudara. Menang dari segala tantangan yang ada. Jangan hanya hambatan kecil kita menyerah. Tapi lewat firman Tuhan pada saat ini memberikan dorongan bagi kita untuk tetap kita maju. Saudara, kalau saya baca perjalanan Paulus, dia sebagai seorang rasul, tapi kadang-kala Tuhan izinkan dia untuk mengalami penderitaan. Bahkan Tuhan izinkan dia untuk dipenjarakan. Saudara, tapi luar biasa Tuhan anugerahkan hikmat di dalam kehidupannya. Tuhan juga berikan kekuatan dan kemampuan bagi dia, sehingga dia berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia 2 ayat 20. Betapa luar biasanya Paulus, sehingga dia, saudara, berani mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Turutlah teladanku, karena aku telah menurut teladan Kristus. Dan itu juga yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Karena kita mau jadi sama dengan Kristus. Untuk itu, dalam ayat tadi, maka aku tanpa seorang malaikat lain yang gagah. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, turun dari langit berjubahkan awan. Dia datang pada kali yang kedua dengan berjubahkan awan, dalam arti kata kemuliaan. Kita akan memandang kemuliaan Tuhan. Kita akan memandang Tuhan seperti khotbahnya dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Apa yang harus kita lakukan untuk melihat kemuliaan Tuhan? Dan kita dikatakan berbahagia. Ayat yang ke-8. Berbahagialah segala orang yang suci hatinya. Berbahagialah segala orang yang suci hatinya. Karena mereka itu akan memandang Allah. Mereka akan memandang Allah, memandang kemuliaan Tuhan. Jadi kita perhatikan, kita perlu sucikan hati kita. Jangan sampai ada akar pahit. Akar pahit itu merupakan kebencian, karena kadang-kala kesalahan orang kita taruh di dalam hati kita, yang membuat akar pahit di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan merusak iman kita. Tapi kita hilangkan semuanya itu. Kita belajar kepada Tuhan. Tuhan, kita perhatikan penjabaran Tuhan dalam pelayanan Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan.
Tapi tewaskan kejahatan itu dengan kebajikan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. 12 ayat 21. Janganlah engkau ditewaskan oleh kejahatan, Jangan engkau ditewaskan atau dikalahkan oleh kejahatan. melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Tewaskanlah kejahatan dengan kebajikan. Sekali lagi, ini adalah penjabaran apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, kamu sudah dengar, kasihilah temanmu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 43, 44. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu, Hendaklah engkau mengasihi temanmu dan membenci seterumu. membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata kepada bapak ibu saya dan saudara, kasihilah akan seterumu, kasihilah akan seterumu, dan doakan orang yang menganiayakan kamu. doakan orang yang menganiayakan kamu. Terus saja kita harus kasihi. Orang yang menganiaya kita kasih, apalagi sesama seiman. Saudara, tapi kadang-kala kuasa kegelapan menguasai hati kita, sehingga ada kebencian. Tapi saya percaya kita yang ada dan yang mendengar akan firman Tuhan ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu ada, karena ini merupakan alat dari kuasa kegelapan untuk merusak iman kita, sehingga kita tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hati kita selalu dibersihkan, yaitu dengan menaruh firman Allah yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Ibrani 6 ayat 5, yang masuk hati firman Allah yang baik. Firman Allah ini baik, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kalau kita taruh di dalam hati kita, pemazmur katakan, Mazmur 19 ayat 11, segala firman-Mu, segala titah-titah-Mu, ku taruh di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Itulah yang perlu kita lakukan. Kita taruh firman Tuhan. Jangan kita menjadi pendengar yang melupakan, tapi kita mendengar dan melakukan. Sekali lagi, jangan kita hanya mendengar lalu melupakan, tapi kita mendengar lalu melakukan. Sebab itu kita akan dikatakan orang yang berbahagia kalau kita meneliti, kalau kita menyelidik hukum yang sempurna ini dan lakukan dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh. Yakobus 1 ayat yang ke-25. 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang meneliti, orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, hukum kemerdekaan, serta bertekun atau setia, tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, tidak menjadi orang yang mendengar lalu melupakan, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. tetapi orang yang menurut dengan sebenarnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Jadi kita adalah orang yang berbahagia di dalam menurut hukum yang sempurna, menjadi pendengar dan melakukan, bukan menjadi pendengar lalu melupakan. Kita dengar dan kita lakukan firman Tuhan itu, maka kita akan memperoleh kemenangan. Bagian selanjutnya, turun dari langit berjubahkan awan dan pelangi di atas kepalanya. Pelangi, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, Kejadian tentang bagaimana, Kejadian 9 ya, pelangi pada waktu Nuh setelah selesai Tuhan menghukum dunia dengan air bah, diperlihatkan kepada pelangi. Dalam arti kata Tuhan menahan murkanya. Hukuman yang ditahan, Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan tidak menghukum lagi bagaimana kesetiaan Nuh, karena dia adalah orang yang mendapat karunia dari Tuhan karena dia tulus hati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tulus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mengalami penghukuman. Kita tidak akan masuk pada meterai yang ke-7, siksa yang luar biasa, yang kata firman Tuhan belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Tapi kita akan ada di dalam lindungan Tuhan.
dan mukanya seperti matahari. Saudara, karena dikatakanlah Mazmur 84 ayat 12. 12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Jadi dengan kemuliaannya dia akan datang. Bagi orang yang berdosa ini sesuatu yang sangat menyilaukan. Artinya tidak bisa, tetapi kepada orang seperti kata Al-Khatib, baiklah mata untuk memandang matahari. Saudara, bagaimana kita memandang matahari? Tapi ini pengertian rohani. Matahari berbicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa, Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah sendiri. Al-Khatib 11 ayat 7. Yang ke-7, Aratian, maka terang itu sedap. Terang itu sedap. Dan lagi baiklah kepada mata memandang matahari. Baiklah mata untuk memandang matahari. Coba Bapak Ibu pandang matahari. Sekian detik tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi matahari di sini berbicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Berarti baik bagi mata kita untuk memandang akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. Karena luar biasa dia akan datang, dan memang orang-orang yang akan dihukumkan tidak bisa memandang seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam Wahyu pasal 6. Sehingga mereka berada di goa dan meminta supaya gunung-gunung menimpa kehidupan mereka. Mereka tidak tahan melihat wajah anak domba yang akan datang dengan kemuliaannya. Tapi bagi kita sekali lagi, itu merupakan satu kesukaan. Dan selanjutnya, dan kakinya seperti tiang daripada api. Kita perhatikan, api di sini berbicara tentang penghukuman. Api juga adalah berbicara tentang Roh Kudus. Tapi api yang dimaksud di sini adalah penghukuman, karena dia akan datang untuk mengakhiri antikris dan segala pengikutnya. Terjadi perang Harmagedon pada sangkakala yang terakhir 7, dan bertemu dengan bokor murka Allah yang ke-7. Mengakhiri zaman antikris, Bapak Ibu Saudara. Di mana sekali lagi dia akan datang dengan seperti kata firman Tuhan tadi, dan kakinya seperti tiang daripada api. Kaki adalah berbicara tentang pendirian. Pendiriannya untuk menghukum orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita juga, saudara, harus berdiri tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya api itu tidak menimpa, penghukuman itu tidak menimpa. Seperti dalam Kejadian 19 tentang Sodom dan Gomora, dibakar oleh api karena tidak cukup tiang orang-orang yang percaya. Tawaran Ibrahim, kalau ada 10, dan Tuhan izinkan itu. Saudara, sebelum Sodom dan Gomora dibinasakan, Tuhan tidak mau hal itu tidak disampaikan kepada Ibrahim. Sebab itu pada waktu disampaikan, Ibrahim memberanikan diri untuk tawar. Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar di sana, Tuhan bilang Sodom dan Gomora tidak akan di bumi hanguskan. Dia kurang 5, 45. Tuhan juga bilang tidak. Kurang 5 lagi, jadi 40. Ibrahim pikir ini Tuhan berkemurahan. Kurang 10, dari 40 ke 30, bukan 35. Dari 30 ke 20. Dari 20 ke 10, tawaran terakhir. Kalau saja ada 10 orang yang sama seperti keluarga Lut, Sodom dan Gomora, saudara, tidak dibinasakan. Disinilah peran sebagai orang yang percaya. Hancur tegaknya bumi ini tergantung kepada orang-orang percaya yang disebut sebagai tiang. Mazmur 75 ayatnya yang keempat. 75 ayat yang keempat.
bahwa hancurlah bumi serta dengan orang sekalian yang mendudukinya. Hancurlah bumi dengan sekalian orang yang mendudukinya. Kalau tidak aku meneguhkan tiang-tiang. Kalau Tuhan tidak meneguhkan tiang di sini berbicara tentang hamba Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-9. Rasul-rasul hamba Tuhan disebut sebagai tiang. 1 Korintus 3 ayat 15. Sidang jemaat juga disebut sebagai tiang dan alas. Jadi betapa pentingnya kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau kita menurut firman Tuhan. Meskipun seperti yang saya katakan tadi. Untuk menjadi sama dengan Kristus sebagai ayat terakhir. Roma 8 ayat 17. Memang bertentangan dengan teologi kemakmuran. Tapi itulah firman Tuhan. Rum 8 ayat 17. Untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ayat 17. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. Kalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, jika kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang ke-18 Paulus berpendapat bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, kesenangan yang kekal yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini.